Ya, shalom saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita beribadah. Tuhan menyebutnya hari Minggu ini Sabat Tuhan. Kita sudah dengar hari perhentian. Tuhan mengajarkan kita tentang rest. Dan karena Tuhan mau memberikan kepada kita berkat yang akselerasi. Jadi itu tujuan Tuhan, itu maksud Tuhan. Ya, bukan sabat seperti orang Farisi, ahli Taurat, memberikan tuntutan-tuntutan, banyak hukum-hukum, aturan-aturan, sehingga orang gagal untuk menerima janji Tuhan karena di bawah hukum Taurat. Tapi kita tahu bahwa kita ada di dalam penebusan, ya, bukan berjalan dari penciptaan yang sudah jatuh, bukan. Katakan saya berjalan dari penebusan Yesus. Ya, dia juga menebus rest kita. Tadinya orang tidak bisa rest, stres. Dunia di luar Yesus itu stres, tapi kita bisa rest. Amin. Ya, saudara-saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Semua saudara memberitakan Injil, yang memberitakan kabar baik. Jadi kalau mudahnya ya bagikan aja ya apa rekaman ini yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya, kita diminta gini, jangan lupa keundangan-keundangan Tuhan, ya, benefits dari Tuhan. Ya, diampuni segala dosa kita. Ya, itu menjadi pondasi karena ini kebenaran iman, kebenaran hadiah, diampuni segala dosa, dibenarkan ya, disembuhkan dari segala penyakit, ya, dua, ya kan? Ditebus dari segala kerusakan. Dari kerusakan apa? Dari kerusakan kecelakaan, bencana, wabah, penyakit, atau tragedi apapun sudah disebut. Ya, Tuhan sudah tebus kita. Sama-sama kan saya sudah ditebus. Jadi seperti dibagikan di dalam kesaksian, ya. Sudah ditebus. Dimahkotai, tuh, dilindungi, artinya Shekinah glory. Ya, saudara bayangkan, Shekinah glory itu bukan hanya di mahkota di kepala, tapi di seluruh melingkupi kita, atas bawah kiri kanan luar dalam. Ya, semua. Ya, dengan goodness, dengan kemurahan, favor, dan kelembutan. Ya, kelembutan Tuhan tuh menjaga kita seperti bayi di dalam kandungan. Dan dia memuaskan mulut kita, yang kelima, ya, dengan goodness ini, kebajikan baru, ya. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ya, kita tahu banyak gereja-gereja tidak, atau bahkan orang-orang Kristen tidak mau percaya bahwa kita dimudahkan lagi. Nah, padahal Tuhan bilang jangan lupa semua. Jadi kalau lupa satu, nah jadi masalah kan? Kita nggak mau lupa semua. Sama-sama katakan, saya nggak mau lupa semua. Saya mau terima semua. Ayo. Ya, karena ini pasti. Kenapa Tuhan bilang ya ingat. Ya, kalau orang janji kan mesti yang ingat yang dijanjiin. Kalau Tuhan bilang ingat, jangan lupa, berarti dia benar-benar berniat dan memang mau, ya, karena dia sudah bayar dengan darah Yesus, ya. Jadi Tuhan selalu baik, ya. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan itu kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan, ya. Baik adalah baik, ya. Kan mari di tahun 2022 ini kita dikatakan tingkatkan iman kita dengan apa? Dengan mendengar firman, ya, dengar dan mendengar lagi. Ya, ini menjadi tahun yang terbaik. Sama-sama katakan tahun 2022 menjadi tahun yang terbaik. Ya, the best. Tahun yang terbaik, the best year buat kita, ya, dalam segala area, dalam segala hal bilang. Ya, Tuhan tuh nggak memberikan ini sukses publik tapi secara lokal atau di rumah tangganya gagal gitu. Enggak, saudara, ya. Atau sukses keuangan tapi sakit penyakit. Enggak begitu. Ya, dalam segala hal kita katakan sama-sama, kita menikmati hari-hari surga di bumi. Nah, ya, saudara, kita nih belajar berani untuk memperkatakan kemurahan Tuhan yang cuma-cuma itu. Nah, kita udah sering katakan sebagaimana di surga demikian saya di bumi. Sama. Itu artinya saudara mengatakan bahwa kehidupan saudara dan keluarga saudara surga di bumi. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi itu kalau diberi judul hari ini khotbahnya tentang memiliki pengharapan di dalam hati kita itu. Nah, pengharapan Kristus itu seperti apa? Ya, sama-sama katakan hope, ya, pengharapan. Hope, ya. Dan kita udah tahu bahwa di awal kita sudah mesti dengar, kalau kita dengar hope dari Alkitab itu adalah
pasti ya, certain expectation of good ya, pengharapan yang pasti, pengharapan yang positif, nggak ada yang negatif. Kalau udah pengharapan Alkitab tuh nggak ada yang negatif ya, kita pastikan kita nggak mau tahu siapapun yang maaf kata berkhotbah atau menyampaikan, apalagi orang dunia ya, menyampaikan yang negatif, kita nggak akan aminkan ya, kita aminkan yang benar ya. Ayo kita baca dulu dah, mulai ya. Kita mulai firman Tuhan, beberapa banyak ayat. Saudara boleh catat atau nanti dengar di rekamannya, saudara bisa pelajari lagi. Ya, karena kalau gini ya, kalau hope itu kan ada faktor waktu ya. Mengharapkan yang belum terjadi gitu. Kalau kita mengharapkan yang sudah jadi, telat. Ya gimana Pak Melki? Itulah, makanya disebutnya pasti. Ya kalau dulu kita berharapkan, waduh berharap, ketemunya jam pasir. Ya pastilah satu hari lagi lebih dekat daripada breakthrough kita. Ya tahun 2022, 2021 masih jam pasir lagi. Oh pasti ya kan, karena akan habis nih jam pasir tuh, jam yang turun pasirnya kan. Nah sekarang dibilang percepatan. Berarti bukan delay lagi bicaranya, tetapi percepatan. Percepatan sama delay itu dua hal yang berbeda. Nah, percepatan itu bahkan yang mestinya dengan kecepatan tertentu mencapai breakthrough misalnya atau terobosan, ini lebih cepat. Ya, bahkan breakthrough-nya ikut maju. Jadi lebih pasti, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita dengar pengharapan, kita semakin exciting, ya, semakin bersukacita. Dengar ya, Roma 15 ayat 13. Ya, semoga, kalau bahasa Indonesia selalu pakai semoga. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, Allah sumber pengharapan itu God of Hope. Ya, Tuhan sendiri menyebut dirinya adalah Tuhan dari pengharapan ini. Ya, disebut bahasa Indonesia sumber pengharapan. Tuhan itu pengharapan. Jadi kalau ditanya, kenapa pasti Pak Melki? Ya apa sih yang nggak pasti sama Tuhan? Kecuali giliran Tuhan udah waktunya kasih, kita udah nggak ada di situ. Itu namanya bukan tuh. Ya ada orang tadi Jefflin ya bilang, ada orang grace udah nggak percaya lagi. Mana bisa sih dimudahkan lagi katanya. Padahal kita tadi ngomong, jangan lupa kata Tuhan. Apa susahnya sih? Tinggal terima. Tapi kalau menolak, dia benar juga. Benar, tidak berharap ya tidak dapat. Ya lebih baik kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan sukacitamu. Segala sukacita. Sama-sama katakan, penuhi saya dengan segala sukacita. Dan shalom, damai sejahtera itu shalom ya. Dalam iman kami. Penuhi saya, Tuhan penuhi. Ya, supaya saya memiliki kelimpahan pengharapan. Ya, oleh kekuatan Roh Kudus tentu saja. Tuh ya, diberikan kekuatan, jangan takut. Kalau saudara bilang gini, enggak, saya nggak lepas pengharapan. Saya percaya Yesus adalah sauh yang dilabuhkan ke belakang tabir. Dia adalah pengharapan. Ya, tadi God of Hope. Yesus adalah pengharapan saya. Bahkan Yesus, mana bisa goyah sih? Ya, lebih baik kita berlimpah-limpah. Punya berlimpah-limpah itu artinya apa? Saudara punya, ya misalnya gini, saudara punya Mazmur 91 misalnya. Saudara punya Mazmur 23 tadi dalam kesaksian. Saudara punya sebagaimana Yesus di surga demikian saya di bumi. Saudara punya saya memiliki kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saudara punya memiliki Kanaan. Saudara punya memiliki kesehatan Kristus. Saudara punya memiliki sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus, kemakmuran Kristus, dan lain sebagainya. Makin berlimpah, makin kaya. Karena yang saudara katakan adalah firman Tuhan. Amin. Ya, saudara nggak perlu digentarkan. Wah, ini Injil kemakmuran nih, beritanya hanya berkati saya. Emangnya kalau ditanya, sini. Yang ngomong begitu sini. Lawannya berkat apa? Kutuk. Nih ada kutuk, ada berkat. Saudara mau pilih kutuk? Pasti bilang nggak mau juga. Kalau sakit dia juga cari ke dokter atau minta disembuhkan. Kalau dia bilang dari Tuhan gimana?
Saudara, kecepatan saya. Kalau dari Tuhan ya dia nggak boleh minta sembuh dong. Atau gini, ya harus ada berkat, harus ada kutuk juga, keseimbangan. Ya nggak ada stoknya Tuhan. Kalau mau berkat ya berkat, mau kutuk ya kutuk. Kalau saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati Tuhan. Nggak mau tahu saya. Emang itu sediakannya begitu. Kalau kutuk, neraka tuh. Iblis yang bilang gitu, amin. Dia tinggal aminin aja kan. Oh mana bisa orang Kristen sehat terus. Dia tinggal bilang, amin saudara. Amin, kata iblis. Mana bisa kita nggak bisa celakaan. Tuh yang jualan asuransi juga bilang. Mana bisa sih mobil nggak bisa celaka. Padahal kita bilang saya udah ditebus dari kecelakaan kan. Nggak mana bisa gitu. Mana kalau apalagi kalau di rumah duka. Manusia kan hidup paling 70. Ya kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah kesengsaraan. Amin saudara. Iblis yang amin. Dia tinggal aminin doang saudara. Ya nggak mau saya. Pertama saya nggak mau khotbah yang seperti itu. Ya tapi kan itu firman Pak. Iya firman, baca dulu dong konteksnya. Musa bicara sama siapa? Ya, ketika Musa bicara kepada orang percaya, dengan panjang umur kukenyangkan engkau, kuperlihatkan salvation Yosua kepadamu. Saudara sudah mulai paham ya? Kenapa kita tadi bilang kita memiliki God of Hope. Sama-sama saya memiliki Tuhan pengharapan. Tuhan pengharapan saya. Yesus pengharapan saya. Ya, kita memiliki abound of hope. Dikatakan tadi, kelimpahan pengharapan. Ya, jangan dikit-dikit. Banyakin aja. Pokoknya kalau dengar khotbah amin tuh, belum ngerti amin gitu ya kan. Lama-lama pelajari, jadikan itu milik saudara semua. Ya tadi kan kesaksian juga lucu. Mau dipakai aja semua. Pokoknya itu milik saya. Saya anak Tuhan. Yesus dalam diri saya. Kebenaran, kekudusan, penebusan, pokoknya itu milik saya. Wah, ya bodo amat. Yesus aja nggak pusing kok. Kalau Yesus lihat orang-orang yang kelimpahan pengharapan itu, dia lihat gini, pinter tuh anak, pinter. Gue udah bayar semua. Amin. Ya, makanya dia bilang sukacita. Ya, penuhi saya dengan sukacita. Ya pasti saya bersukacita orang. Ya tapi kalau dibilang Tuhan juga kasih penyakit, Tuhan juga di belakang kecelakaan, bencana, tragedi, gimana mau sukacita? Bagaimana mau damai sejahtera? Kayak tadi kesaksiannya tuh anak baru kontak sama orang COVID-19 aja dia udah was-was kan? Ya kan? Saudara nggak seperti itu, tenang. Puji Tuhan ya, saudara paham semua. Ya, nah sekalipun sekarang ada orang-orang yang benar-benar mungkin sudah divonis sama dokter ya, udah mengalami melihat suatunya kayaknya udah nggak ada harapan gitu, semuanya udah putus asa, semuanya udah kelam gitu. Bisa aja kan ngomongan orang, wah mana bisa sih, nggak bisa dong begitu. Pokoknya semua nggak bisa. Nah saudara, kita lihat firman Tuhan ya. Ya tadi dari ini ya, dari Ayub 14. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Ya, kalau sebelum kita baca, manusia itu kalau di dalam Alkitab tuh sering disebut pohon ya, seperti pohon. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara seperti pohon korma yang ditanam di pelataran Tuhan, misalnya di bait Allah. Ya. Nah, sekarang Ayub 14 ayat 7 katakan gini, karena bagi pohon masih ada harapan. Tuh ya. Still a hope ya. Ada harapan apabila udah ditebang, saudara udah putus dari akarnya tuh, udah ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ya, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, bahkan udah tua akarnya, udah busuk, ya, dan tunggulnya mati di dalam debu. Ya, udah patah, udah putus, udah nggak nyambung, akarnya busuk lagi, udah kelamaan. Tapi ayat 9 baca sama-sama. Maka bersemilah dia, tumbuh lagi tunasnya setelah diciumnya air, dikeluarkannya ranting seperti semai. Yang percaya katakan amin dulu. Ya, coba kita lihat pohonnya, coba. Ini ada pohonnya nih. Bagus ya. Ini pohon udah tumbang tuh ya, yang melintang tuh kan udah tumbang tuh, sudah lihat ya. Ini
memang dari timnya New Christian Church ya, ketika ke Amerika dia lihat tuh ada tuh pohon tumbang tuh, kata Pastor Prince. Nah, di waktu yang berikutnya pohon yang tumbang ini, yang udah tumbang ini kan udah tumbang, udah patah tuh. Ya. Dijumpai seperti ini. Tumbuh lagi saudara. Kenapa? Karena di ujung situ nah ada kolam air katanya. Diciumnya air tumbuh lagi tuh tunasnya saudara. Luar biasa ya. Jadi ketika dia sen atau mencium air dikatakan ya, saudara mendengar firman Tuhan, saudara mendengar Yesus ya, situasinya sekalipun mustahil sama sekali, gambaran tadi pohon yang udah ditebang habis itu ya, dia bilang dia bersemi lagi. Coba kita lihat Yohanes 7, 37 bagian B sampai 38 ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi airnya siapa? Yesus. Saudara dengar firman Tuhan seperti ini. Saudara tangkap firman Tuhan kebenaran. Ya saudara tinggal ngomong. Besok-besok kalau bilang mana duitnya buktinya nggak muncul. Lu kan lagi kesusahan uang lu. Saudara tiba-tiba ya itu muncul, bersemi lagi. Kenapa? Karena saudara percaya firman Tuhan. Percaya apa Pak Melki? Yesus itu datang supaya saya memperoleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Misalnya tujuan Yesus datang aja 2000 tahun yang lalu buat saya supaya saya Zoe punya hidup given life itu, hidup yang berkualitas itu, dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Ya kelimpahan berkat. Bukan kelimpahan seperti iblis mencuri, membunuh, membinasa, bukan. Ya, dikatakan 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bahkan mengalir dari diri kita. Dari hati kita mengalir aliran-aliran air hidup, mata air hidup. Ya, a living water, ya. He is the living water. Dia adalah air kehidupan buat kita. Efesus 5 ayat 26. Baca sama-sama. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Betul. Sepenuhnya iya. Tapi karena kita hidup masih di dunia ini, kaki kita penuh dengan debu. Bisa gagal, bisa salah. Tapi Tuhan bersihkan kita apa dengan apa? Dikatakan dengan air dan firman. Jadi air itu bicara apa? Firman Tuhan. Saudara nggak sia-sia nggak menyediakan waktu sejam, 1,5 jam seperti saat ini. Saudara mendengar kehidupan Kristus. Saudara dan saya juga yang menyampaikan firman mendengar. Hati saya tadi kuberikan, hatiku berikan buat apa? Bukan ini buat Tuhan nih. Saudara membuka hati kita, memiliki hati yang mendengar, hearing heart, dan nanti yang paham, hati yang terima. Ada orang baru dengar gini, seperti Raja Wali kita dimudahkan lagi. Oh mana bisa? Ini udah mati aja bisa hidup lagi. Gimana dia mau percaya dimudahkan aja udah bilang nggak bisa, apalagi yang udah mati, yang udah divonis habis, yang udah semua orang bilang udah nggak mungkin deh. Tapi ketika dicium air, baru dicium loh, belum nyentuh air tuh, baru saudara mendengar firman Tuhan, saudara kita amin Tuhan, hidup lagi. Dimudahkan lagi, saudara ya, pohon itu dimudahkan lagi timbul tunasnya tuh, artinya apa? Ya, tumbuh lagi. Ya mau urusan kesehatan, apa yang dokter ngomong, keuangan, situasi-situasi yang mustahil, situasi yang sulit. Ya, ada kesaksian ini dari orang NCC ya. Waktu itu dia report ke Pastor Lawrence Lim ya, Mei 2021. Dia kena kanker limfosis. Ya, dan dokter bilang udah tahap yang keempat. Artinya apa tuh? Stage 4 ya. Wah, udah ganas lah ya, udah nggak mungkin.
Kemudian dia berdoa, dia mendengar firman Tuhan, dia quote firman Tuhan, dia memperkatakan, ya, dan mulai ada hope. Timbul tadi dikatakan pengharapan. Ya, nanti kita dengar juga pengharapan itu nggak mengecewakan. Aneh ya, karena pengharapan itu nanti kita dengar juga, pengharapan itu adalah pasti. Sama-sama pengharapan Yesus itu pasti. Lama Pak, nggak salah, pokoknya dipelihara nggak akan mati aja. Ya, dan Pastor Lawrence terima SMS 10 Desember, jadi Mei sampai 10 Desember. Jadi bulan 6 sampai bulan 12, bulan 5 ya sekitar 7 bulan ya. 6-7 bulan, 10 Desember sih ya. Dan dilaporkan bahwa dokter mengatakan setelah pemeriksaan terakhir, padahal katanya udah kan di apa tuh, kalau cancer kan di sinar itu apa di ya apa ya sensor tuh. Udah sampai botak ya, sampai harus di udahlah, kalau penyakit saya nggak ngerti lah ya. Tapi dia akhirnya cancer free oleh dokter. Ya, kenapa? Karena memperkatakan firman. Ketika diciumnya air, diciumnya firman, diciumnya Yesus. Napasnya napas Yesus. Bukan napas ngomongan kematian. Walaupun itu secara ilmiah benar, walaupun itu fakta. Tapi dia katakan kebenaran. Kebenaran yang menang, saudara. Kebenaran yang menang. Mudah ya, sebenarnya mudah sekali loh kehidupan kekristenan. Kita berkatakan kebenaran. Ya Pak, saya nggak punya iman segitu. Pakai iman Kristus. Saya kadang-kadang kalau lagi lemah juga bilang gitu. Tuhan, saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa saya sembuh oleh bilurmu, saya sudah sembuh. Kan Yesus yang percaya, buktinya Yesus mau dicambukin 2000 tahun yang lalu. Itu iman Kristus. Saya percaya bahwa Yesus percaya Tuhan memberkati Melki misalnya berlimpah-limpah, dan saya percaya. Ribet Pak, ya makanya udah simpel aja. Terima aja, tangan terbuka menerima hal-hal yang baik, yang positif dari Tuhan. Selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan, dan percaya bahwa inilah mata uang surgawi yang Tuhan lihat. Ya, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, lihat ya, Roma 10 ayat 17 nih, akhirnya bilang ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya dengar lagi aja. Setel aja tuh YouTube-nya. Masih nggak punya iman Pak? Setel terus. sampai Tuhan yang janjinya itu yang terjadi. Ya, perkatakan sendiri seperti tadi. Ya, katakan kepada diri sendiri, khotbahkan diri sendiri. Ya, waktu hari Jumat ya, Maya tanya, selain mendengar apa? Ya mendengar lagi dan mendengar lagi memang. Ya perkatakan ya, karena kita juga memperkatakan kebenaran buat diri saya sendiri. Iyalah, kalau misalnya tadi misalnya saya lagi lari-lari kan, saya bukan butuh apa-apa, saya butuh napas nih, udah ngos-ngosan. Kristus kekuatan saya. Apa susahnya sih? Christ is my strength. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bapak itu kan hal natural, bukannya hal rohani. Oh, bagi saya sama aja. Pokoknya kalau saya terima dari Tuhan, dan saya terima semuanya dari Tuhan, mau kesehatan, mau makanan, mau minuman, mau tubuh yang sehat, mau jantung yang sehat, mau hal rohani, mau sampaikan firman, memuji menyembah, semuanya kalau sumbernya dari surga, semuanya rohani. Makanya disebutnya berkat pneumatikos, berkat rohani in heavenly places, di alam surgawi. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kekuatannya itu adalah kekuatan sebenarnya. Ya, coba baca. Ya kan dibilang ini, iman adalah dasar, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tuh ya. Jadi iman itu pondasinya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya saudara dengar tadi apa? Dari firman. Ya,
Pertama-tama saudara paling dasar apa? Ya percaya bahwa segala dosa saudara diampuni. Nggak mau goyah, nggak mau goyah. Nggak ada penghukuman, nggak ada penghukuman. Di dalam Kristus nggak ada penghukuman. Jadi saudara kan nggak terima yang buruk, nggak terima yang negatif, nggak terima yang kutuk. Betul nggak? Kalau saudara masih mau terima penghukuman, ya pasti ada yang negatif. Namanya juga penghukuman. Apalagi nuduh Tuhan lagi, padahal dia yang bayar. Tuhan itu bukan double talk gitu. Dia menebus apa dia suruh menghukum? Ya harus jelas dong. Ya menebus juga, tapi ada yang dihukum juga. Ya gimana? Gak bisa begitu ya. Kita dengar firman Tuhan, makanya dikatakan Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat pada debu nih, kayak pohon tadi ya, udah akarnya udah melekat pada debu, dia bilang. Hidupkanlah aku sesuai firman-Mu. Hidupkannya itu bahasanya tuh revive gitu. Bangkitkan aku lagi. Quicken, hidupkan lagi. Mati bisa hidup lagi, bangkit lagi. Ya, sesuai dengan apa? Dengan firman. Ini literal, saudara. Literal artinya harafiah. Mungkin dulu kita pikir, wah rohani. Jadi jauh gitu. Enggak. Buat ini menjadi apa ya? Memang kebenarannya adalah ini kebenaran harafiah. Sebenarnya. Saudara diberi kekuatan. Ya. Selama kita mendengar Injil, kabar baik. Ya, saudara diberi kebangkitan. Baca lagi aja Roma 1 ayat 16 ya. Bagian A aja ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara nggak mau digoyangkan. Wah, Pak Melki itu ceritanya tahu nggak apa? Hayal tuh. Ada yang ngomong gitu ya, biarin aja saya sampein ya. Hayal tuh katanya dia tuh. Ngegede-gedein. Wow, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulutnya dipuaskan dengan goodness, sehingga masa mudanya diperbarui sepada burung Raja Wali. Tuh hayal tuh. Hayal gimana, orang saya baca firman Tuhan kok. Hayal. Bahkan orang-orang yang mengaku kasih karunia udah nganggap hayal tuh. Bukannya berdiri dengan kokoh gitu. Injil kabar baik. Ya, Injil itu hanya Injil Kristus, Injil Shalom, Injil Damai Sejahtera, Injil iman, ya, adalah kekuatan Allah yang tadi yang membangkitkan dari mati di dalam debu itu bangkit, hidup lagi, dan itu literal, benar-benar begitu, ya, yang menyelamatkan tuh ya soterian lah ya bahasa Yunani. Setiap orang yang percaya. Jadi kalau nggak percaya, bener juga dia. Mana bisa sih sehat terus? Ya bener juga dia. Dia yang ngomong bener buat dia, bukan buat saya. Yang bagi saya apa? Ya Kristus kesehatan saya. Ya jangan salahin dong. Kalau Kristus sehat terus, ya saya juga sehat terus. Kalau Bapak sakit, emang Bapak nggak pernah sakit? Ya sakit aja saya tetap bilang, Kristus kepala sehat, tubuh sehat. Berarti nggak menyangkali. Saya ngomong, salahnya di mana? Salahnya di mana? Sehingga akhirnya penyakit, semua kelemahan tidak berani lagi, nggak punya cantolan, nggak berani nyantol dalam hidup kita, dan tidak berani lagi. Itulah pengharapan di dalam hati kita. Coba lihat soteria nih, betapa kayanya nih kata soteria nih. Jadi ini ulang ya. Aduh, salvation atau soteria tuh, deliverance ya. Dilepasin gitu ya, dilepasin dari segala kerjaan iblis lah ya. Preservation, dipelihara, dijagai. Soundness ya, akal sehat tuh, nggak stres. Ya kita lagi belajar kan, nggak khawatir. Prosperity, kemakmuran. Ya makanya orang bilang, wah keselamatan bisa hilang. Belum tentu, keselamatan kekal bisa hilang. Bisa amin-aminin terus dong. Lu yang ngomong lo ya. Berarti kekayaan lu bisa gua ambil. Happiness, sukacita lu bisa gua ambil. Happiness itu apa? Kebahagiaan bahkan. Rescue, pertolongan lu bisa gua ambil. Kan lu yang ngomong, bisa hilang. General well-being. Sampai situ aja ya. Well-being, pokoknya keadaan yang baik. Sampai-sampai sekarang keadaan yang baik. Segala hal. Itulah
Makanya dia bilang Injil kekuatan Allah unto salvation. Kepada soteria ini. Makanya, aduh, saudara tuh kaya sekali, saudara memiliki Yesus. Saudara makmur sekali, jangan takut. Iblis mau kalau seolah-olah kemakmuran nggak boleh gitu. Ya, soteria itu artinya itu keselamatan tuh. Ya, inilah Injil yang Paulus beritakan. Inilah power, kekuatan yang membangkitkan kita. Mana? Pak Melki sombong tuh ngomong gitu. Sombong gimana? Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Saya bilang Yesus kekayaan saya. Yesus keselamatan saya. Ya kan bahasa Ibrani-nya Yesua. Kalau tadi kan bahasa Yunani-nya. Bahasa Ibrani-nya keselamatannya Yesua, Yesus. Sama-sama kan Yesus. Saudara nggak usah malu. Kalau orang nggak mau, kayak tadi ada kemakmurannya, saudara bilang, oh nggak bisa sih Tuhan ngasih kemakmuran. Nggak bisa tuh, nggak boleh tuh. Nggak boleh ya buat saya aja. Ya, jadi nggak usah nggak usah merasa tertuduh apa-apa. Baik adalah baik, berkat adalah berkat. Saudara ada orang yang diberkati, kudus ada kudus. Saudara ada orang kudus dalam Kristus. Ya, saudara orang yang dilindungi, yang dipelihara. Saudara orang yang dilepaskan. Nggak ada penyakit yang bisa nyantol dalam hidup saudara. Saudara orang yang dimudahkan, disegarkan. Dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh, saya selalu bilang kan. Ada kehidupan Yesus. Ya tinggal amin aja, apa susahnya sih? Amin. Ya, kenapa jadi bikin rumit? Kalau saya balik mau. Ya kan? Makanya orang tuh maunya yang denger kayak begitu. Akhirnya apa? Terjadi. Kalau terjadi, minta Tuhan tolong sembuhkan saya. Jangan minta disembuhin. Orang tadi minta penyakit kok. Saya pikul salib. Ya kan minta kutuk berarti. Tuhan bingung kan? Pikul salib yang mana lagi loh? Orang Kristen. Orang salib kamu saya ambil, kemarin saya yang pikul. Sekarang saya pikul salib. Ya bisa aminin kan? Ya bener, amin. Nah, hidup lu nanti kan penuh kutuk kan? Ya enggak? Aneh ya. Saudara, jangan mau yang kayak begitu. Ya, Amsal 4 ayat 20 nih. Dengar ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, ya. Perhatikanlah firmanku. Arahkanlah telinga pada ucapanku. Makanya tadi kan kita memandang Yesus dengan telinga, ya, mendengarkan kebenaran. 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Pandang terus kan. Jadi kalau bilang, nih Pak, kita nih suruh dengar apa suruh mandang Yesus sih? Ya karena kita memandang Yesus adalah firman, ya kita pandang dengan telinga. Karena kita terima dengan hati kita, ya kita bilang hati kita memiliki hati yang mendengar. Jadi jangan dibikin rumit, sederhana aja. Ya, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kalau udah denger, udah sampai hati, ya jangan dibuang dong. Entah dipegang, entah dilepas. Entah dipegang, entah dilepas. Ya, baru keadaannya kayaknya nggak sesuai aja dengan kebenaran, dilepas. Enggak lah, masalah bisa sih. Mana bisa sih orang Kristen sehat terus misalnya gitu. Saya sering dengar gitu ya. Ya. Mana bisa sih Tuhan tuh enggak kasih semua orang makmur loh. Makmur tuh bisa begitu misalnya. Padahal tuh ketika ngomong gitu nggak dialem sama Tuhan. Tuhan bingung aja. Orang saya datang supaya kami boleh hidup dan menyerahkan segala kelimpahan. Ya, saya memberikan kamu janji berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi sampai menjadi berkat. Bingung nggak? Ya, ayo ya. Jadi nggak usah takut dengar kebenaran. Absolut mutlak. Sama-sama katakan absolut mutlak. Ya. Nah, kalau disimpan katanya 22 nih bilang ini nih. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya, kalau saudara nggak dengar kabar baik seperti ini, ya menjadi kematian. Pantesan aja. Tapi Pak, itu orang Kristen, itu hamba Tuhan. Saya nggak menghakimi siapa-siapa. Ya, yang mau kena COVID, ya udah dia pulang ketemu Yesus. Tapi saya bilang begini,
Tuhan tuh nggak merencanakan orang mati muda, mati sebelum waktunya gitu ya. Enggak. Kena penyakit, kena kecelakaan, enggak. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan masa depan penuh pengharapan. Itu kebenarannya. Ya jangan dibalik-balik. Tuhan yang mengambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya itu kan kata Ayub. Ya kan Ayub firman Tuhan, Pak. Iya, Ayub yang ngomong. Dan salah dia. Yesus datang supaya kamu boleh hidup dan menyadari segala kelimpahan. Tuhan tuh memberi, bukan ngambil. Gimana? Ya namanya dikatakan menjadi kehidupan. Kalau kita percaya menjadi zoe itu. Menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada nggak obat? Ini bisa, wah Pak, ini obat sakti bener Pak. Bisa penyakit apapun, seluruh tubuh nih bisa sembuh. Mana di apotek ada nggak yang jual gitu? Nggak ada kan? Ini obat sakit kepala, ini obat sakit perut, ini obat sakit kuping, dan segala macam. Tapi firman Tuhan dibilang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin, thank you Lord gitu ya. Terima kasih Tuhan. Makanya, ayo kita dengar terus begini ya, kita semakin ngelotok gitu kata Pak Budi kemarin ya. Ngelotok dong ya, menjadi apa ya, menjadi hidup kita memang. Jadi sekarang saya nggak mau tahu juga kalau orang mau bilang, wah Pak Melki ini kalau ngomong Yesus terus, kasih karunia terus, ya biarin aja domba makannya rumput hijau terus ya, memang dia sukanya itu kok. Saudara nggak perlu digentarkan dengan apapun, nggak perlu saudara. Ya jadi kalau kita nggak dengar, kalau kita nggak memperkatakan bagi kita sendiri, ya saudara tetap memperkatakan sesuatu sih yang dari luar gitu. Karena kita kan juga hidup bergaul, hidupan sosial, dengar, nonton TV, baca koran, baca berita, baca internet, baca Facebook misalnya. Kan banyak berterbaran di mana-mana yang nggak sesuai dengan kebenaran. Jadi nggak boleh baca Pak, boleh. Nanti kalau nggak tahu apa-apa jadi kampungan. Saudara nggak suruh begitu. Tapi kebenaran itu di atas semua. Ya, ini krisis ekonomi nih. Nanti uang terjadi devaluasi nih. Nanti begini, nanti keadaan makin berat nih. Yaitu perhitungan ekonomi dunia, finansial dunia. Kebenarannya apa? Aku datang supaya kamu hidup dan menyadari segala kelimpahan. Ya, aku miskin rela menjadi aku kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Ya bilang aja gitu. Tuhan kaya-kaya begitu, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Mau-maunya turun ke bumi, lahir di kandang domba jadi miskin, disalib tuh. Ya kalau ngomong kenyataan itu disalib, waktu disalib ya, ditelanjangi habis jadi miskin. Supaya saya menjadi kaya. Karena kemiskinannya Tuhan membayar tuh. Tuhan tebus kemiskinan saudara. Ayolah. Ya. Makanya Paulus bilang gini di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ya, ini Paulus nih sampai bilang gini. Sebab aku telah memutuskan, katanya. Dia ambil keputusan buat dirinya sendiri. Ya, untuk tidak mengetahui apa-apa, dia bilang. Saya nggak tahu apa-apa deh. Selain Yesus, dia bilang. Di antara kamu ya, bilang selain Yesus Kristus, kalau bahasa Inggrisnya dan ya, dan dia yang disalibkan, tuh ya. Save Jesus Christ, Yesus Kristus yang menyelamatkan itu tadi, Yesus Kristus, dan Him crucified, dan salib Kristus. Sama tuh kalau kita bilang ini ya, saya memberitakan Yesus atau saya hanya percaya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ayo sama-sama katakan, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, Paulus sampai gini, dia kan rasul yang luar biasa, penulis 2/3 daripada surat-surat di dalam perjanjian baru. Ya, mantan Farisi teroris itu. Ketika dia menjadi rasul Yesus Kristus dengan tubuh kebangkitan, Yesus kan waktu kebangkitan ngajar Paulus sendiri. Dia bilang saya cuma mau tahu 2 hal aja, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Gimana tuh saudara? Ya, karena apa? Karena Yesus itu hanya mau tahu itu. Yang lain, kalau bukan Yesus saya nggak mau, gitu aja. Kalau bukan dari penebusan saya nggak mau.
Ya tapi kan ini ayat firman Tuhan. Harus tuh. Misalnya nih 10 perintah Allah harus tuh. Hafalin nih kalau 10 perintah Allah nih. Lakukan nih dengan sungguh-sungguh. Dibalikin lagi ya ke perjanjian hukum Taurat. Ya kemarin Pak Melki juga kuat kan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya saya tunjukin bahwa Tuhan tuh begitu serius tentang hari Sabat. Tapi kita kan memiliki penebusan. Nah, makanya saudara harus paham benar-benar sampai bulat gitu. Kalau pakai itu ya dihukum sampai apa? Sampai keturunan ketiga, keempat, boro-boro saudara yang salah sendiri. Anak saudara juga kena, anak jadi saudara kena, anak dia juga kena terus. Coba kalau kena kutuk kayak begitu. Kalau ditanya mau nggak? Ya tetap nggak mau kan? Tetapi kita ini hidup dari penebusan. Makanya berulang-ulang saya bilang dari penebusan. Kita memiliki kebenaran hadiah. Saya tidak lagi dihukum. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Tuhan mencintai saya. Tuhan paling mengasihi saya. Sama seperti Bapak melihat Yesus, dia melihat saya. Saya didudukan sama dengan Yesus. Perkataan-perkataan itu bukan kurang ajar, saudara. Saudara menghargai Yesus. Makanya Paulus bilang, saya mau dua hal. Yesus dan karyanya sempurna di kayu salib. Ya, itulah hikmat buat kita. Salomo minta hikmat. Hal yang paling utama dalam hidupnya. Itulah, makanya dibilang, nah hikmat itu apa ya? 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka diberikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Tuh ya, bahasa dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 ketika Tuhan tanya, Salomo, kamu mau minta apa? Hati yang paham. Understanding heart. Atau hearing heart. Saudara kalau hari-hari ini dengar nih firman kayak kebenaran seperti ini. Saudara bilang, kok saya susah ya nangkapnya Pak? Kok saya nggak paham-paham ya? Ada teman saya bilang gini, ini lu ngomongnya terlalu apa ya, terlalu dalam gitu. Ya sama, saya juga nggak paham, tapi saya by grace ya saya bilang Tuhan saya mau terima. Pokoknya kan ukurannya udah jelas ya, Tuhan itu menanggung dosa saya, kutuk saya, penyakit saya, semua ditikul semua, yang buruk-buruk semua ditimpakan kepada Yesus. Masih ada sisa nggak? Nggak ada sisa. Dosa sama juga. Kalau masih ada dosa yang belum terbayar sama Yesus, Yesus nggak bisa bangkit. Saya punya tanda terimanya. Saya punya kwitansinya. Yesus bangkit. Paham saudara? Amin. Ya makanya yang kayak gini kembali dengar. Makanya ketika Salomo aja nih ya. Ya kan tapi kan Pak, saya butuh duit. Butuh keuangan Pak. Butuh finansial. Saudara sama aja. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Ketika dia minta yang terutama, the principal things ya. Jadi hikmat tuh yang utama. Di Amsal bilang, the principal things tuh yang utama. Ketika kita terima ini hikmat Kristus. Firman Kristus tuh hikmat Kristus. Orang dunia tuh gak akan ngerti yang kayak begini. Saudara diberikan apa? Dan apa juga yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Saudara juga disediakan kekayaan dan kemuliaan. Tadi di Amsal kita dengar, saudara segala penyakit kita, ya untuk kesembuhan dari segala tubuh kita diberikan juga. Ya masa mau dikasih virus misalnya? Kan nggak masuk akal. Ya, karena itu sekali lagi diingatkan ya, kita mendengar Injil ya untuk memprotek masukan-masukan yang negatif dari luar. Ya. Kita nggak mau, makanya dibilang kenakan helm atau ketopong keselamatan itu. Keselamatan saya, tadi kan soteria ya, keselamatan saya kekal, sama-sama katakan. Terimalah ketopong keselamatan, helmet of salvation. Jangan dibikin bocor sedikit pun. Jangan pernah mau denger, atau bukan mau denger ya, mau terima lah. Mungkin kedengar sama orang. Oh belum tentu orang Kristen keselamatannya kekal. Bisa hilang keselamatannya. Bisa hilang. Kayaknya rohani banget ngomong kayak gitu. Saudara, aduh. Satu kali orang ngomong gitu, iblis bilang amin. Amin. Lu yang ngomong. Kan hidup mati lu bilang kan, dikuasai sama lidah. Firman Tuhan bilang gitu kok. Nah, Pak, tapi kalau saya udah salah ngomong, udah salah aminin gimana? Jangan takut, ya kan?
Saudara, setiap pagi ada rahmat Tuhan baru setiap pagi. Ya, saudara juga jangan pasti udah kebanyakan ngomong yang kayak gitu, masa bodoh. Ya, yang penting sekarang ketika saudara dengar firman, saudara berkata, nggak bisa. Oh, kemarin lu udah ngomong. Tetap udah ditebus oleh darah Yesus, gak ada urusan. Jangan diterusin semua, jangan jadiin kebenaran diri kita. Itu namanya helm keselamatannya rontok gitu, pecah. Ya dimasukin di pikiran, habis. Ya, makanya di dalam 1 Tesalonika 5, ini catat bagus ya. Tetapi kita adalah orang-orang siang tuh ya. Kita nggak takut orang siang, kita nggak perlu ketakutan. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih ya. Artinya kita pakai iman, kasih. Nih, baca sama-sama. Dan berketopkan keselamatan, pengharapan keselamatan. Pakai helm, the hope of salvation. Amin. Ya. Jadi ini yang memprotek pikiran kita dari semua serangan negatif. Ya. Kenapa harus ada hope, Pak? Ya, hope artinya apa? Coba baca-baca mana Mika punya ini juga kayak tadi ya. Hope elpis tuh ya bahasa Yunaninya. Hope is not in the sense of optimistic outlook or wishful thinking without any foundation. Jadi bukan tampak luar atau hanya ya harap-harap gitu, wishful thinking ya. Nggak ada pondasinya. Nggak, kita memiliki, selalu saya katakan, kita memiliki dasar hukum yang solid ya, yaitu Kristus ya. Nah, ini aja lah. But in the sense of confidence expectation based on solid certainty. Ya, certainty. A confidence expectation ya. Harapan yang yakin didasarkan dari kepastian yang solid. Ya, kita memiliki legal standing yang solid. Legal standing apa ya? Dasar hukum yang solid. Kita memiliki pengharapan Kristus yang sudah bayar semua. Semua orang percaya mestinya tahu bahwa pekerjaan Yesus itu sempurna. Dia pasti bilang amin. Solid. Nah, tapi sayangnya orang Kristen nggak berani terus solid dengan fondasi ini. Ya, tapi Pak, buktinya Pak. Akhirnya dia hidup bukan dari yang solid ini, bukan dari fondasi iman ini. Dia hidup dari situasi keadaan aja sekeliling-keliling. Tapi ya, kita nggak mau ya. Kita memiliki confidence, keyakinan, expectation based on solid certainty. Itu arti tadi itu definisi ya, definisi daripada elpis. Itulah hope Alkitab. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Waduh, ini ayat yang luar biasa banget ya. Jadi kalau udah bilang janji Allah, saudara juga jangan, oh janji perjanjian baru. Enggak, mau dari ujung Kejadian sampai Wahyu, semua kalau ada janji Allah itu Yesus adalah ya. Kalau dia baca atasnya, oh bukan ya dan tidak gitu. Ya, yes, no, gitu. Ada yang ya, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu. Ya, kalau yang ini enggak, kalau ini ya, tapi, ya yang tidak, ya yang tidak. Oh, baca aja firman Tuhan. Paulus bilang apa? Kristus adalah ya bagi semua. Sama-sama katakan semua. Semua janji Allah. Makanya Paulus juga ingatkan, jangan mengharapkan dari kebenaran hukum Taurat. Maka janji Allah itu jadi batal. Ya. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Itu solid tuh. Amin tuh bicara apa? Terjadilah. Atau apa tuh? Apa? So be it. Ya, terjadilah. So be it. Ya, untuk memuliakan Allah. Ya, ketika kita katakan amin, kita memuliakan Yesus. Kita percaya karya Yesus. Amin. Ya, kalau menolak mah gampang, buang keranjang sampah mah gampang. Mana bisa. Ya, memang bener lo, nggak bisa buat lo. Bagi Yesus nggak ada yang nggak bisa. Amin. Ya, jadi
sekali lagi, pengharapan itu kalau kok lewat Pak 1 hari lagi, 1 hari lebih dekat dari breakthrough Tuhan untuk apa yang saudara harapkan. Ya, pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya atau berharap kepada Dia, ya tidak akan dipermalukan. Sama-sama kan? Tidak ada, tidak akan. Tuhan tuh kalau pakai perkataan apa? Absolut mutlak. Ya bisa dipermalukan sih. Nggak bilang gitu. Tidak akan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan pakai kata tidak. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Karena Yesus itu karena kasih kan. Telah dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus itu kasih. Telah dicurahkan dalam hati kita. Oleh Roh Kudus tuh kan. Yang dikaruniakan kepada kita. Sudah. Ada meterainya. Masa mau bilang, wah Roh Kudus dipermalukan? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, jadi kalau ada bilang, Pak, enggak Pak, saya udah percaya banget loh. Oh, tapi saya nggak dapat, nggak begini, nggak begitu. Saya lebih percaya firman. Saya dalam hati saya paling bilang gini, lu aja ngomong gitu, mungkin lo nggak percaya. Mungkin ada kepercayaan yang salah, yang sangkut dalam diri orang itu. Bahwa Bapak menghakimi orang, enggak. Tapi saya lebih percaya firman, saya mau bilang gitu aja. Ya, makanya Petrus, beberapa ayat terakhir ya, Petrus menyampaikan apa yang Daud tulis di dalam Mazmur 16 ya, menulis bagaimana dia melihat Mesias di depan dia, artinya dia yang akan datang yaitu kita ya, dalam kuasa kebangkitannya seperti ini. Bagus sekali ya, Kisah 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang Yesus ya, tentang dia, aku senantiasa memandang Tuhan. Tuh saudara ya. Jadi apa yang dia pandang? Yesus. Sama kan? Ketika kita mendengar firman, kita memandang Yesus tuh. Kita aminkan, kita setuju sama Yesus kan? Kita udah dengar tadi. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuh. Ketika kita memandang Yesus, dia itu di sebelah kanan Daud, dia bilangnya dia nggak bisa goyah lagi. Dalam keadaan dunia goyah kayak gimana, nggak bisa goyah lagi. Luar biasa ya. 26, sebab itu hatiku bersuka cita ya, jadi not be shaken, tidak goyah. Rejoice ya, bersuka cita. Jiwaku bersorak-sorak ya. Tuh, rejoice, bersorak-sorak ya. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram ya, tubuhnya nggak stres. Tentram ya, rest. Kita sering lagi dengar rest ya. Tuh, tubuhnya juga menjadi tubuh yang berkualitas, saudara. Luar biasa ya. 28, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah ini kan kuncinya kan. The way of life ya. Ya, jadi the ways of life ya. Jalan-jalan kehidupan juga buat kita. Jalan kehidupan. Ya, bukan jalan kematian. Sama-sama katakan bukan jalan kematian. Jalan kehidupan. Amin. Ya. Dan engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bukan duka cita, tragedi. Bukan saudara, ini Daud aja bilang begitu. Inilah yang kalau kita tahu kuncinya. Ya, ayat 31, lompat. Karena itu ia telah melihat ke depan tuh. Daud telah melihat ke depan kita ya. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Saudara udah punya, sama-sama katakan, saya udah punya kwitansinya. Yesus tuh udah bangkit. Ya, nanti kita lihat ya, bangkit karena pembenaran kita kan. Karena ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Nih mau bilang Tuhan Yesus bangkit ya. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus tuh bangkit. Saudara bangkit bersama Yesus juga. Karena mati bersama Yesus. 32. Siapa? Ya Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal ini kami semua adalah saksi. Ya, udah jelas. Dan ini yang ditulis di Mazmurnya aslinya ya, ayat 11. Saya langsung aja lompat bagian terakhir. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Itu jelas ya. The way of life. Ya, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi di jalan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Jalan Tuhan adalah jalan penuh bahagia katanya. Shalom semata-mata. Sukacita berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah yang nggak dikit. Dari sukacita kepada sukacita, dari sukacita kepada sukacita, dari kebahagiaan kepada kebahagiaan.
Dan di tangan kananmu, tangan kekuatan Tuhan ya, ada nikmat senantiasa. Ya, bahasa Inggrisnya ada pleasure, nikmat. Kekal ya, senantiasa itu kekal, continue ya, sukacita yang continue, yang terus. Saudara, apakah Daud hiperbol gitu, apa mengada-ngada, berlebih-lebihan, yang seperti sering dituduhkan juga kepada kita pemberita kabar baik? Enggak, saudara, ini kebenaran. Ya, saudara nggak usah khawatir. Kenapa? Nah, karena saudara, sekali lagi, saya punya kwitansinya. Saya punya tanda terima. 1 Korintus 15 ayat 17 bilang apa? Sama-sama baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Pertanyaannya, Kristus dibangkitkan nggak? Daud tadi bilang dibangkitkan. Yesus firman juga dibilang dibangkitkan ya. Maka sia-sia nggak kepercayaan kita sebaliknya? Tidak. Ya, katakan, kepercayaan saya nggak sia-sia. Kalau saya percaya gini, saya dipuaskan mulut saya dengan goodness, kebajikan, sehingga masa muda saya diperbari seperti pada burung Raja Wali. Sia-sia tuh Pak Melki, sia-sia tuh ngomong gitu, ntar lihat dia tua, pewat, mati juga, dia penyakitan. Enggak, saya bilang enggak, ya enggak. Kenapa? Karena tidak sia-sia. Karena Kristus sudah bangkit buat saya. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya nggak hidup dalam dosa. Tidak ada lagi penghukuman dalam diri saya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Nah, ayatnya satu lagi. Roma 4 ayat 25. Sama-sama baca. Yaitu Yesus. Ya, yang Paulus bilang, saya hanya mau tahu Yesus dan karyanya yang sempurna. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Baca. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus itu bisa bangkit karena kita itu jadi orang benar. Karena masih ada dosa, secuil aja dia tidak bisa dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau ada orang-orang ngomong sembarangan, gegabah, kalau menurut saya sih gegabah nih, atau diajarin sama mafia-mafia agama ya. Oh, jangan percaya tuh, segala dosa adalah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sesat tuh yang ngomong gitu. Saya kasih tahu ya, nih ngomong nggak bisa ditarik lagi nih. Mereka itu nggak percaya bahwa Yesus bangkit. Ya kan, tapi Pak, kan dosa masa depan misalnya 2030 kan belum terjadi. Bapak belum ada di situ. Masa Bapak bilang dosa yang masa depan juga telah dihapus? Ya tanya lagi, emang dosa saudara dihapus kapan? 2000 tahun yang lalu, semua dosa saudara masa depan. Gimana? Dari 2000 tahun yang lalu, kecuali ada orang yang hidup sebelum 2000 tahun kali. Ya. Dari 2000 tahun yang lalu, dosa saudara masa depan. Kalau Daud gimana? Ya Daud percaya ke depan. Dosa masa lalu juga dihapus. Bagi orang percaya. Jadi kalau saudara nggak usah digentarkan. Dan ini yang menjadi pondasi, segala dosa yang saudara diampuni. Kebenaran hadiah itu yang menjadi pondasi saudara menerima semua berkat percepatan itu. Segala hal dari berkat itu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan saudara yang mendengar firman Tuhan melalui tayangan YouTube, saudara berkata, Pak, firman luar biasa, saya mau hidup tuh menerima Yesus yang luar biasa itu. Saudara boleh berdoa bersama-sama saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Saudara berkata sama-sama saya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya dan dibangkitkan buat saya. Saya penerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sekarang Yesus dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya didudukkan bersama-sama Yesus. Saya sekarang anak yang paling dikasihi oleh Yesus. Dan saya menerima kuasa kebangkitan itu. Saya meroleh hidup dan renyah dengan segala kelimpahan. Segala berkat. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi penghukuman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah menjadi bagian kami dalam keluarga Tuhan Yesus.
Haleluya, saudara semua diberkati. Kita persiapkan perjamuan kudus kita ya. Luar biasa ya, saya juga diberkati dengan firman Tuhan. Karena kita menikmati semua Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya saudara, persiapkan perjamuan kudusnya. Saudara terima Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib ya. Saudara terima semua kebenaran, hadiah. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara tahu, saudara memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dan ada warisan di dalam kematian. Yesus mewariskan bagi kita begitu banyak pengharapan ya, yang pasti itu. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar bermanfaat, benar-benar menguntungkan. Saudara memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Amin. Karena tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh. Tadi ya, soteria itu termasuk semua. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya. Dan ditikam supaya dosa saudara dihapus. Saudara nggak usah gentar. Masa lalu, masa kini, masa depan, semua dosa saudara di taken away, dihapus. Selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Tuhan sudah lupa, nggak di-input tuh semua dosa dan kesalahan kita. Karena sudah ditimpakan kepada Yesus semua. Ya, Yesus, tubuh Yesus dicambuk supaya ada bilurnya. Katakan oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Ya, dibakar, digantung tuh, seperti sudah lihat tayangan di belakang. Ya, timpakan semua murka, semua penyakit, semua kutuk, semua penghukuman. Saudara, saya tidak dihukum. Sekarang tidak lagi penghukuman dalam Kristus. Siapa yang dalam Kristus ya? Dan saudara, teman saya malah dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dibudakan, energik, dinamis, subur. Ada DNA Kristus, Zoelai, Zoe Kosmos, dalam siap sel, jaringan, anggota tubuh saya, katakan. Ya. Berharap lebih dari 120 tahun dengan kenyang, lebih ya. Karena makan daging Kristus, dadanya, kasihnya, paha kanannya, kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, karena kejatuhan. Ya, makan gandum yang terbaik, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, bau harum Kristus. Ya, madu yang manis. Pokoknya lezat, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Saya daging Kristus, tulang Kristus. Ya, terima semua kesehatan Kristus, kesembuhan Kristus, pemulihan Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Jangan mau digoncangkan sedikit pun. Ya. Tuhan melupakan semua dosa kita. Injil yang diberitakan sekarang, diampuni segala dosa, ditebus dari segala, ya, diampuni dan tidak diperhitungkan lagi, dibenarkan sepenuhnya. Continue, berkelanjutan. Ya benar, kita mewarisi semua benefit Tuhan. Kita mewarisi Kanaan, kita mewarisi dunia ini, kita mewarisi berkat Abraham. Sumpah Tuhan kepada kita, ya manusia, untuk kita menerima berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Kita menerima shalom Kristus diwariskan, sukacita Kristus diwariskan. Tadi kita sudah dengar, jalan kita penuh sukacita, penuh bahagia. Nggak mau tahu. Kalau Tuhan bilang penuh ya penuh. Nggak bisa suka senang terus dong. Ada duka cita sana sini, hidup itu. Nggak ada, Tuhan nggak bilang begitu. Ya saya sampaikan aja kebenaran.
Ya, ada berkat-berkat penuh batikos in heavenly places. Warisan anak sulung. Karuniakan yang roh. Ya, golden oil dari golden pipe. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima apa yang sudah Tuhan Yesus bayar. Aminkan. Bahwa sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Syukuri aja. Grateful, terima kasih aja sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ucap syukur saudara dengan kata-kata saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.